Kasus bos rental mobil tewas saat berusaha mengamankan mobilnya yang dibawa kabur kembali terjadi. Terbaru nasib naas dialami Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Beberapa bulan lalu pemirsa, nasib memilukan juga dialami Burhanis yang berusia 52 tahun, bos rental asal Kemayoran, Jakarta Pusat, yang tewas karena dikeroyok seusai dituding maling mobil di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait cerita komunitas rental soal maraknya mobil sewaan sasaran empuk mafia pasar gelap, kita telah terhubung bersama rekan Elga Hikari Putra, jurnalis Tribun Jakarta yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Elga, silakan informasi selengkapnya. Iya, selamat siang Justina dan Tribuners. Benar saja, kasus tak mengenakan yang dialami oleh pengusaha rental mobil kembali terjadi. Kasus terbaru dialami oleh Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang, Banten, yang tewas ketika ditembak di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari dini hari. Selain kejadian yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, satu rekan Ilyas Abdurrahman yakni Ramli hingga saat ini juga masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena ada peluru yang bersarang di bagian tubuhnya. Beberapa bulan lalu, kasus nahas yang pernah dialami bos rental mobil sempat dialami, maksud kami, oleh Burhanis, seorang bos rental mobil asal Kemayoran, Jakarta Pusat, yang tewas dihakimi massa di Desa Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, ketika hendak mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur oleh sang penyewa. Rupanya kejadian semacam ini bukanlah hal baru bagi para pengusaha rental mobil. Pasalnya, berdasarkan keterangan dari Komunitas Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI, kejadian semacam ini memang menjadi resiko yang harus dihadapi oleh para pengusaha rental mobil. Bahkan Ketua ARMI Jabodetabek, Raihan Rifai, mengatakan bahwa kasus semacam ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Dalam satu bulan di komunitasnya bisa sampai 2 sampai 3 kali kejadian serupa. Namun yang memang sampai terjadi kematian begitu tidak banyak, dan ini baru kali pertama dialami oleh anggotanya di wilayah Jabodetabek. Rifai sendiri mengatakan bahwa maraknya kejadian-kejadian semacam ini karena memang peminat atau masyarakat di pasar gelap untuk bisa memiliki mobil dengan harga murah meskipun hanya dengan surat-surat STNK tanpa memiliki BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor, membuat praktik-praktik kejahatan semacam ini masih terus terjadi. Rifai pun meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli mobil dengan harga murah karena menurut Rifai mobil-mobil sewaan yang kemudian dibawa kabur oleh sindikat dalam pencurian mobil rental ini biasanya dijual dengan harga cukup murah di pasar gelap, yakni hanya 1/4 saja dari harga normalnya, dan itulah yang membuat praktik-praktik semacam ini masih tetap terjadi. Rifai menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur membeli mobil murah dengan hanya dilengkapi surat-surat hanya STNK saja, karena memang jika hanya bermodalkan STNK tanpa ada BPKB-nya, tentu kendaraan itu tidak sah, dan inilah yang tetap terjadi, di mana ketika para masyarakat yang merasa sudah membeli kendaraan, dia sudah membayar kepada mafia begitu, lalu ketika ada pemilik kendaraan yang resmi, yakni para pengusaha rental yang hendak mengambil kembali mobilnya, itu yang terjadi cekcok hingga kadang terjadi keributan juga. Dalam kasus ini juga di mana berdasarkan informasi yang diterima, pelaku yakni oknum TNI begitu merasa dia sudah membeli mobil yang Honda Brio yang ternyata milik Ilyas Abdurrahman ini dari orang yang ternyata adalah mafia. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Elga Hikari Putra, jurnalis Tribun Jakarta, atas laporan dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Ketua Asosiasi Rental Mobil Indonesia ARMI wilayah Jabodetabek, Raihan Rifai. Hal seperti ini sebetulnya sangat sering terjadi. Tapi bedanya kali ini sampai terjadi pembunuhan dengan penembakan oleh oknum yang memegang mobil. Sangat sering terjadi sebetulnya, di mana mobil disewa. Kemudian penyewa ini bisa jadi sebetulnya dia hanya ibaratnya wayang. Nah, jadi ada mafia di belakang, di mana mereka akan menjual lagi mobilnya hanya dalam keadaan mobil dan STNK saja. Mobil dan STNK saja, dan pasar yang mau beli itu banyak. Karena harganya bisa hanya 1/4 dari harga normal mobil. Dan yang beli pun suka merasa ditipu. Mereka merasa membeli mobil, tapi ternyata sebetulnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.